Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di awal akhir pekan kita. Saya berdoa setiap firman yang boleh kita sama renungkan pada pagi hari ini boleh membuat kita makin lagi mengerti isi hati Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama meminta hikmat daripada Tuhan untuk menuntun kita dalam kebenaran firman-Nya. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu terus senantiasa kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, dan pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, beri kami kelembutan dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga ketika kami merenungkan firman, kami boleh menerima sesuatu yang baru daripada-Mu. Kami boleh diubahkan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau yang gunakan waktu ini dan buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Jika kemarin kita sudah merenungkan hari yang lalu di hari Jumat, kita sama-sama merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang telah menganugerahkan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan saya dan saudara, menganugerahkan hidup yang saleh bagi saya dan saudara. Maka pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari kebenaran firman-Nya, masih di 2 Petrus 1 ayat yang kelima hingga ketujuh. Kita akan bergeser dari ayat yang ketiga keempat hingga ayat yang kelima hingga ketujuh. 2 Petrus 1 ayat yang kelima hingga ketujuh saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara, ketika kita kemarin merenungkan bagaimana Tuhan telah memberikan kuasa-Nya untuk menganugerahkan segala sesuatu yang membuat kita hidup di dalam kesalehan, maka kita sama-sama seharusnya menyadari bahwa anugerah yang terbaik itu telah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, ketika kita menerima anugerah, kita seharusnya bukan menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa di hadapannya. Tetapi mari ketika kita menyadari kita menerima anugerah, kita menyadari sama-sama bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan sesuatu yang kita harus kerjakan adalah ketika Petrus mengatakan kepada saya dan saudara bagaimana kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita menyadari iman kita kepada Tuhan, maka kita sama-sama juga mengerti bahwa iman yang sungguh-sungguh itu bukan hanya percaya yang pasif, percaya di dalam hati, tetapi harus nyata dalam transformasi hidup kita hari lepas hari. Oleh karena itu, apa saja yang Petrus sampaikan kepada saya dan saudara supaya iman itu tetap bekerja secara aktif. Kita boleh hidup di dalam iman kita yang aktif bersama dengan Tuhan. Paling tidak saudara, saya menyebutnya, bahkan sebagian teolog menyebutnya sebagai tangga rohani. Bagaimana kita harus menapaki satu step demi satu step hingga kita berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai panggilan kita untuk orang-orang percaya. Apa itu? Dimulai saudara dari ketika kita beriman kepada Tuhan. Maka iman itu tidak boleh pasif diam saja, tetapi iman itu harus melahirkan kebajikan. Kebajikan itu berbicara soal bagaimana kita hidup benar, hidup jujur, hidup tulus di dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa untuk hidup di dalam
kebajikan, kebaikan, hati yang tulus, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dan di dalam kebajikan itu maka juga akan melahirkan sesuatu, yaitu melahirkan pengetahuan. Dari pengetahuan saudara, kita akan mengenal lebih lagi akan firman Tuhan. Kita akan mengenal lebih lagi tentang hikmat-hikmat dalam hidup kita. Kita akan mengenal lagi akan pengetahuan kita tentang Allah. Pengetahuan kita akan bagaimana anugerahnya menyelamatkan saya dan saudara. Dan seharusnya dari pengetahuan ini melahirkan satu tindakan, yaitu penguasaan diri. Ketika kita berbicara soal penguasaan diri, maka kita akan berbicara soal bagaimana kita hidup tidak di bawah hawa nafsu, tidak dikuasai hawa nafsu, dan kita bisa hidup di dalam kedisiplinan kita di dalam Tuhan. Penguasaan diri selalu berbicara tentang bagaimana kita bisa menemboki hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, supaya kita tetap terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dan setelah kita sudah berada di dalam tahap bisa menguasai diri, maka yang perlu kita lakukan, kita perlu melihat bahwa penguasaan diri ini juga melahirkan ketekunan. Ketekunan untuk kita bisa tidak mudah goyah akan segala situasi. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bertekun di dalam kebenaran firman-Nya. Dan ketika ketekunan ini terus berkembang, maka ketekunan ini terus melahirkan kesalehan. Kesalehan berbicara bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Allah, hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, hidup sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hidup yang saleh berarti hidup yang mau berjalan seturut apa yang Tuhan mau. Dan di dalam kesalehan itu, maka saudara akan lahir kasih. Kasih akan saudara-saudara kita. Ini berbicara soal bagaimana kita menaruh hidup yang perhatian kepada komunitas kita sebagai orang-orang percaya, saudara seiman kita, yang bisa kita berikan kasih ini pada mula-mula. Dan tingkatan terakhir yang bisa kita lakukan di dalam kita bertransformasi secara iman ini adalah bagaimana kita bisa mengasihi semua orang. Tidak memandang agamanya, tidak memandang rasnya, tidak memandang status sosialnya, tidak memandang apapun. Tetapi hanya mengasihi karena Tuhan telah mengasihi saya dan saudara. Dan saudara, inilah tingkatan-tingkatan yang seharusnya kita juga lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, hidup kita itu telah dianugerahkan oleh Tuhan kasih yang sempurna, anugerah yang sempurna, penyertaan yang sempurna, anugerah yang terbaik Tuhan sudah berikan, keselamatan bagi kehidupan saya dan saudara. Dan oleh karena itu, kalau kita menyadari hal ini, maka kita juga harus melakukan sesuatu bukan untuk Tuhan kita. Kita harus mengimani Tuhan kita. Kita harus percaya kepadanya secara aktif. Dan ingat saudara, iman yang nyata, iman yang sungguh-sungguh, iman yang aktif berbicara bukan karena hati kita hanya percaya kepadanya, tapi lebih daripada itu harus ada tindakan nyata yang mentransformasikan hidup kita hari lepas hari. Saudara, inilah tugas kita. Kita memang bukan diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Kita bukan diselamatkan karena perbuatan kita, tetapi Tuhan telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, hidup kita jangan gunakan sia-sia. Hidup kita harus menjadi hidup yang berguna di hadapan Tuhan. Hidup kita harus menjadi hidup yang menjadi pengantara kasih yang nyata dari Allah Bapa kepada dunia ini. Maka ketika kita beriman, berimanlah dengan bertindak. Ketika kita beriman, pancarkan imanmu sampai orang lain merasakannya. Pancarkan imanmu
sampai orang lain melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, apakah ini mudah? Tidak. Tapi mari kita belajar bersama di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menuntun kita sampai kita punya iman yang mentransformasikan hidup kita maupun hidup orang lain. Percayalah saudara, ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita, memilih kita untuk menerima anugerahnya, Dia bukan memilih dengan kekosongan, tapi Dia memilih dengan memberikan kita bekal yang terbaik. Apa bekal terbaiknya? Anugerah yang sempurna. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang mentransformasikan orang lain? Hanya dengan melihat bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Hanya dengan melihat kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa melakukan kasih itu dengan sungguh-sungguh? Hanya dengan melihat Tuhan sudah melakukan kasih-Nya dengan sungguh-sungguh kepada kehidupan saya dan saudara. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, iman yang nyata adalah iman yang terus meningkat setiap harinya. Terus menapaki satu demi satu tangga sampai kita mencapai kata selesainya Tuhan. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan jalan di dalam iman kita bukan hanya lurus begitu saja, tapi kita mari mendaki satu persatu, tangga demi tangga, sampai kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kasih-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita renungkan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita percaya bahwa iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang diberi oleh Allah, iman yang dipelihara oleh karena kita, dan juga iman yang mau terus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita terus naiki satu demi satu tangga hingga sampai Tuhan mengatakan, sudah selesai. Percayalah, ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh, maka hal yang besar juga akan kita rasakan. Kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Iman yang sungguh-sungguh bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi jalan hidup yang harus kita hidupi hari lepas hari. Mari beriman dengan sungguh-sungguh, iman yang nyata, iman yang membawa kita sampai kepada kita bisa mengasihi semua orang. Kita akan akhiri AMD kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bagaimana kami boleh belajar bahwa iman kami harus kami lakukan secara aktif. Kami mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa mentransformasikan iman kami. Kami mau menjadi orang-orang yang punya transformasi atau perubahan-perubahan di dalam hidup kami. Bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat. Dan kami mau Tuhan firman-Mu ini yang boleh menyertai kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan ucapan syukur kami kepada-Mu. Kami boleh menjalani hari-hari kami sampai kami merasakan kami boleh melakukan kasih kepada setiap orang di dunia ini. Ajarkan kami Tuhan untuk berlaku seturut kehendak firman-Mu. Kau juga memberkati kami dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, dalam studi kami. Biarkan hanya kemuliaan Tuhan sajalah yang nyata terjadi atas setiap apapun yang kami lakukan. Kau berkati juga gereja kami, Kau berkati Tuhan untuk ibadah hari Minggu besok. Kiranya Tuhan yang hadir, Tuhan yang menjamah umat-Mu, Tuhan bukakan hati setiap umat-Mu sehingga mereka boleh datang ke gereja ini dengan penuh sukacita dan merasakan ada hadirat-Mu yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Biarkan berkat terbaik yang Tuhan curahkan atas bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami, dan biarkan kami boleh melihat dan merasakan
ada kasih-Mu yang menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita. Dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kerjakan iman kita dengan aktif dan biarkan kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya di dunia ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Saya undang saudara besok pagi di jam 8 atau jam 11 siang datang ke gereja ini beribadah bersama-sama. Mari kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di gereja ini. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.